tensi hubungan India dan Pakistan kian memanas. Hal ini usai India melancarkan serangan rudal ke sejumlah wilayah di Pakistan dan Kashmir melalui operasi militer pada Rabu 7 Mei 2025. Pada hari yang sama, tentara Pakistan menargetkan warga sipil di sepanjang garis kontrol militer di Jammu dan Kashmir. Tindakan kedua negara yang sama-sama memiliki kekuatan senjata nuklir itu pun memicu beragam reaksi dari negara-negara di seluruh dunia. Ada negara yang menyerukan perdamaian dan diskusi, namun ada juga negara yang secara belak-belakan mendukung kubu India atau Pakistan. Lantas, negara mana saja yang berada di pihak India dan Pakistan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kita bahas dulu negara yang secara terbuka mendukung India atas konflik dengan Pakistan. Yang pertama ada Amerika Serikat. Ya, India adalah mitra penting AS bagi Washington untuk melawan meningkatnya pengaruh China. Karena itu, para pemimpin tinggi Amerika Serikat termasuk Presiden AS Donald Trump menawarkan dukungan kepada India setelah serangan mematikan pada 22 April 2025 di Pahalgam, Kashmir, India. Namun, perlu dicatat, para pejabat AS itu tidak secara langsung menyalahkan Pakistan atas keterlibatan negara itu dalam serangan di Kashmir, India yang menewaskan 26 orang dan melukai sejumlah orang. Trump juga menyebut Washington akan membiarkan India dan Pakistan menyelesaikan masalah hubungan di antara mereka sendiri. Meski begitu, Trump mengaku sangat menyayangkan serangan yang terjadi antara India dan Pakistan. Trump pun berharap konflik India dan Pakistan segera berakhir. Mr. President. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. They've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Negara kedua yang mendukung India adalah Rusia. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pelaku serangan di Pahalgam dan pendukungnya harus dibawa ke pengadilan. Bahkan Putin mengecam keras tindakan tersebut. Putin juga disebut telah menulis surat kepada Modi pada 22 April 2025 dan menyampaikan harapan agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Pernyataan Putin itu pun dipandang sebagai bentuk dukungan kuat Rusia kepada India yang sedang mempertimbangkan opsi militer. Sementara Barat dan mitra penting India di Teluk menyerukan untuk kedua negara melakukan deeskalasi dan menahan diri. Negara selanjutnya yang secara terbuka mendukung India adalah Israel. Bahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kedutaan Besar Israel di India, Duta Besar dan pemimpin senior Israel lainnya telah mengutuk serangan Pahalgam. Netanyahu juga berdialog dengan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungannya. Meski sedang terlibat perang dengan Hamas di jalur Gaza, Israel telah menyampaikan komitmen untuk memberikan segala macam bantuan kepada India. Selain Israel, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga telah menyampaikan dukungannya kepada India. Dia mengutuk serangan yang terjadi di Pahalgam. Ya, Italia sepakat akan memberikan segala bentuk dukungan untuk India. Selama masa jabatan Giorgia Meloni, hubungan bilateral antara India dan Italia memang telah menguat secara signifikan. Negara terakhir yang mendukung India adalah Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kesedihannya atas serangan Pahalgam. Pihaknya juga mengumumkan segala bantuan yang mungkin bakal diberikan kepada India. Ia menyebut siap mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam serangan tersebut. Tak hanya India yang mendapat dukungan dari negara lain. Beberapa negara di dunia juga ada yang berpihak kepada Pakistan. China
secara terbuka mendukung Pakistan di tengah ketegangan dengan India. China bahkan sudah menyatakan akan mendukung kedaulatan Pakistan dan menjaga persahabatan di antara keduanya. China juga mendukung permintaan Pakistan untuk penyelidikan internasional atas serangan kelompok bersenjata di Pahalgam. Selain China, Turkiye juga telah mengumumkan dukungannya kepada Pakistan. Ya, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan berbicara kepada Shehbaz Sharif dan meyakinkan bahwa negaranya bakal memberikan segala macam bantuan. Komandan Angkatan Udara Turkiye dan Kepala Badan Intelijen juga telah mengunjungi Pakistan. Ada pula laporan yang menyatakan bahwa Turkiye telah mengirim sejumlah senjata ke Pakistan melalui pesawat angkut militer. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Turkiye. Negara ketiga yang mendukung Pakistan yaitu Azerbaijan. Persahabatan antara Azerbaijan dan Pakistan sudah dikenal secara luas. Iya, kedua negara itu saling mendukung atas nama Islam. Azerbaijan juga mendukung Pakistan di tengah ketegangan dengan India. Azerbaijan pun telah mengangkat isu resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kashmir dan menyerukan perdamaian. Di sisi lain, Azerbaijan telah menuntut penyelidikan internasional terhadap Pakistan terkait serangan Pahalgam dan menekankan pencarian solusi melalui dialog, bukan peperangan. Di saat India dan Pakistan memiliki backingan atau dukungan dari negara-negara lain, situasi antara kedua negara Asia Selatan itu memang semakin genting. Apalagi setelah militer India menembakkan rudal ke 9 lokasi di Pakistan. India mengeklaim target serangan itu terkait dengan kelompok bersenjata, beberapa di antaranya diduga memiliki kaitan dengan serangan di Pahalgam. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mengatakan sasaran yang hancur sudah tepat sesuai dengan strategi mereka. Juru bicara militer India juga mengeklaim sasaran serangan adalah fasilitas milik kelompok Jaish-e-Mohammed dan Laskar-e-Taiba. Namun, serangan juga menyasar sebuah kompleks kesehatan dan pendidikan pemerintah di Muridke. Ya, sejumlah fasilitas pendidikan di lokasi itu hancur bersama sebuah masjid di Muzaffarabad, kota utama Kashmir yang dikelola Pakistan. Pakistan juga mengatakan sebuah pembangkit listrik tenaga air di Kashmir menjadi sasaran India. Serangan itu pun merusak struktur bendungan. Serangan rudal dari India itu pun menewaskan setidaknya 43 orang warga sipil dan puluhan lainnya terluka. Tak terima negaranya diserang, Pakistan menyatakan akan membalas serangan India. Islamabad pun berjanji merespons serangan itu pada waktu, tempat, dan cara yang dipilihnya untuk membalas. Selain karena puluhan warganya tewas, hal itu juga menjadi pelanggaran kedaulatan terang-terangan oleh India. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa Islamabad hanya akan menyerang target militer India sebagai tindakan balasan dan bukan sasaran sipil. Sementara itu, juru bicara militer Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry mengatakan pemerintah telah memberi lampu hijau bagi mereka untuk melakukan tindakan balasan. Nah, itulah beberapa negara yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada India maupun Pakistan. Potensi perang antara India dan Pakistan juga semakin terbuka karena keduanya melancarkan serangan